Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Rizky Pratama dari kelompok 11 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, apa saja resiko spesifik yang muncul di lembaga keuangan Islam? Resiko spesifik yang muncul di lembaga keuangan Islam adalah resiko pembiayaan, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, dan resiko investasi dan resiko fidusia. Yang pertanyaan kedua, bagaimana cara mengoptimalkan instrumen zakat dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini? Yaitu dengan cara mengumpulkan zakat dan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang tidak mampu, kemudian memanfaatkan uang zakat tersebut untuk mereka yang membuka usaha dengan pelatihan yang diberikan, mengawasi serta memberikan masukan. Perkenalkan, saya Randi Rsyad Hakim dengan NIM 2021527. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu pertanyaannya, apa saja kendala terbesar dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia? Yaitu jawaban saya, terdapat 5 faktor yang dapat kendala terbesar dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, yaitu yang pertama, market share yang lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional. Kedua, target permodalan yang terbatas. Ketiga, terbatasnya kualitas SDM yang mumpuni. Keempat, competitiveness atau daya saing produk dan layanan keuangan syariah yang masih rendah. Kelima, literasi keuangan atau tentang masyarakat, pengetahuan tentang keuangan syariah yang masih rendah dibandingkan konvensional. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu pertanyaannya, mengapa pembiayaan dengan akad salam di lembaga keuangan syariah jarang diminati oleh nasabah? Di sini saya juga berasumsi bahwa terdapat 5 faktor yang dapat lembaga keuangan syariah jarang diminati oleh nasabah, yaitu yang pertama, faktor pertama, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akad salam. Faktor kedua yaitu banyaknya alternatif pembiayaan lainnya. Ketiga yaitu resiko yang tinggi terhadap penerapan akad salam. Keempat yaitu tidak ada penawaran oleh bank itu sendiri. Dan kelima yang terakhir yaitu banyaknya pembiayaan dari lembaga yang informal. Selanjutnya adalah dari kelompok 6 oleh Marsilia Salsabila dengan NIM akhir 503. Pertanyaannya, apa perbedaan mendasar antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah? Bank konvensional umumnya melakukan perjanjian secara hukum nasional, sedangkan bank syariah melakukan akad dengan disertai oleh hukum Islam. Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa MUI. Dengan demikian, setiap aktivitas yang dilakukan pada bank syariah, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dana, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yakni jual beli dan bagi hasil. Sedangkan bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan secara konvensional mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional serta berlandaskan hukum formil negara. Selanjutnya adalah dari kelompok 7 oleh Fardisa Zahra dengan NIM akhir 523. Pertanyaannya, tantangan apa saja yang dihadapi oleh bank syariah? Yang pertama, bank syariah dituntut mampu menyediakan kebutuhan keuangan dalam pengembangan industri halal dan pengembangan lembaga keuangan syariah. Yang kedua, yakni dari sisi permodalan, bank syariah yang masih terbatas. Yang ketiga, literasi keuangan syariah masih sangat rendah, yaitu baru mencapai 8,93%, jauh tertinggal dari literasi keuangan secara nasional yang sebesar 38,03%. Yang keempat, terbatasnya sumber daya di industri keuangan syariah. Dan yang kelima adalah tingkat kompetitif produk dan layanan keuangan syariah juga belum setara dengan keuangan konvensional. Selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 8 oleh Arsya Syahadah Susanto dengan NIM akhir 537. Pertanyaannya, lembaga keuangan syariah dalam investasinya maupun operasionalnya harus terhindar dari praktek apa? Setiap lembaga keuangan yang operasionalnya sesuai dengan syariah, yang pertama harus terhindar dari praktek riba dan bunga.
Selama lembaga keuangan tersebut masih mempraktekkan riba atau bunga, maka operasional lembaga keuangan itu belum syariah. Yang kedua, tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian, termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Dan yang ketiga adalah harta harus berputar atau diniagakan, sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang, dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta. Perkenalkan, nama saya Febrianti Rahayu Barus dengan NIM akhir 519. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh beberapa kelompok, yaitu kelompok 9, 10, dan 12. Nah, baik, saya akan memulai membacakan pertanyaan dari kelompok-kelompok tersebut. Yang pertama, kelompok 9 yang diajukan oleh Wardatul Aluf dengan NIM akhir 499. Pertanyaannya yaitu berikan contoh dari prinsip kemitraan. Jawabannya dari saya, contoh prinsip kemitraan adalah penggabungan modal milik bank dan nasabah untuk membeli rumah dari developer. Adapun nisbahnya diterima oleh bank dari sewa yang dibayarkan nasabah tiap bulannya. Selanjutnya yaitu kelompok 10 yang diajukan oleh Kurnia Dwi Fadila dengan NIM akhir 492. Pertanyaannya yaitu, mengapa sistem ekonomi Islam yang diterapkan di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam? Jawaban dari saya yaitu, yang pertama, sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk umat Islam sendiri belum tahu arti dan makna ekonomi Islam secara mendalam. Yang kedua, kurangnya keyakinan masyarakat mengenai keberhasilan penerapan prinsip ekonomi Islam. Yang ketiga, adanya keterbatasan masalah pelayanan. Contohnya, lembaga keuangan yang berbasis syariah saat ini masih minim ditemukan di daerah pedesaan jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yang sudah mulai banyak beroperasi di daerah pedesaan. Terus selanjutnya dari kelompok 12 yang diajukan oleh Daniar Oktafajarini dengan NIM akhir 518. Pertanyaannya adalah, tadi disebutkan bahwa tujuan utama mendirikan lembaga keuangan adalah untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah atau bank dan non-syariah yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan. Pertanyaannya, bagaimana strategi dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah tersebut dan apa saja tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan lembaga keuangan syariah? Jawaban dari saya, untuk membuat alternatif strategi pengembangan bank syariah diperlukan analisa SWOT berupa analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bank syariah. Beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk pengembangan bank syariah yaitu penetrasi pasar, pengembangan produk-produk bank syariah yang kreatif dan inovatif, peningkatan promosi dan sosialisasi terhadap produk-produk bank syariah, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kerjasama dengan institusi lain, peningkatan jaringan kantor bank syariah, peningkatan cakupan pasar dengan aliansi strategis, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan efisiensi internal. Nah, untuk tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan lembaga keuangan syariah adalah, yang pertama, kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah belum lengkap. Yang kedua, masih adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bank syariah. Yang ketiga, masih langkanya SDM yang ahli dalam perbankan syariah. Sulitnya mengubah kebiasaan seseorang. Yang kelima, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah. Yang keenam, adanya lembaga keuangan lainnya yang lebih efisien dan lebih berkualitas. Yang terakhir, institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif. Nah, sekian yang saya ucapkan dari jawaban pertanyaan kelompok kalian. Semoga kalian mengerti ya dengan jawabannya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab lagi dari kelompok 13. Pertanyaannya yaitu, sebagian besar orang menilai bunga dalam bank konvensional dan nisbah dalam bank syariah itu sama saja, tetapi hanya berbeda nama. Jelaskan apa perbedaan dari kedua hal tersebut dan bagaimana meyakinkan masyarakat agar terhindar dari riba di sebuah lembaga keuangan. Nah,
Jawaban saya sebenarnya dalam sistem bank konvensional memakai praktik bunga, tapi di bank syariah berdasarkan bagi hasil dan juga margin keuntungan dan juga adanya pembiayaan fee. Tetapi besaran bunga di bank konvensional tetap sementara. Besaran bagi hasil di bank syariah itu berubah-ubah tergantung dari kinerja usahanya. Dan dengan skala besar dalam sistem bunga itu sudah dapat dipastikan dalam asumsi selalu untung. Sedangkan sistem nasabah pada bank syariah itu kemungkinan tidak selalu untung, melainkan dapat rugi juga. Nah, selanjutnya terus menjawab pertanyaan dari bagaimana meyakinkan masyarakat agar terhindar riba di lembaga keuangan. Sebenarnya lebih tepatnya itu di para masyarakat, untuk meyakinkan para masyarakat agar terhindar dari riba, seharusnya tidak melakukan bertransaksi atau menyimpan uang atau melakukan pinjaman kepada bank konvensional. Namun, karena hal itu kan sudah dipastikan dapat mengandung riba. Nah, namun ke bank syariah, karena yang terdapat di bank konvensional sudah dapat dipastikan riba. Sedangkan ketika ada masyarakat atau nasabah ingin menyimpan atau melakukan transaksi di bank syariah, itu tidak mengenal bunga berbunga karena mereka berasumsi bahwa bunga itu dianggap riba, sehingga para masyarakat atau nasabah yang ingin terhindar dari riba maka melakukan pelayanan terhadap ke bank syariah. Selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 14 oleh Sarah Aqidatus Zuria dengan NIM akhir 507. Pertanyaannya, kendala apa saja yang dihadapi lembaga keuangan syariah saat ini? Jelaskan. Lembaga syariah masih menghadapi masalah permodalan, sehingga hal ini dinilai masih menghambat perluasan jangkauan pemberian pembiayaan dan pendanaan bagi pelaku usaha dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, percepatan pengembangan inovasi produk syariah. Produk syariah kita perlu lebih variatif dan market friendly. Yang ketiga, penting untuk terus mendorong pengembangan SDM di sektor ekonomi syariah. Dan yang keempat adalah keterbatasan infrastruktur di ekonomi dan keuangan syariah juga perlu diatasi, sehingga layanan keuangan syariah termasuk pemanfaatan teknologi bisa semakin diperluas.